Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B. Nah, baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat bank soal di website Quizizz. Nah, pertama-tama kita mengklik Google yang ada di Android kita ataupun di komputer kita. Kemudian kita mencari website itu sendiri yang bernama Quizizz. Kemudian di sini kita klik Quizizz. Nah, kemudian di sini sebelum kita membuat soal, kita harus login dengan akun kita sendiri. Nah, di sini saya menggunakan Continue with Google, di mana cara membuat akun itu kita klik Google, kemudian kita masukkan email atau nomor ponsel kita. Nah, email saya yaitu 20600119005 at uinalauddin.ac.id. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, kemudian teman-teman kita masukkan password dari akun kita. Nah, kemudian teman-teman kita klik berikutnya lagi. Nah, ini teman-teman adalah tampilan awal dari website Quizizz itu. Nah, di sini cara kita membuat soal, kita klik buat. Ketika kita ingin membuat soal, kemudian kita klik quiz. Nah, di sini teman-teman kita bisa menentukan judul apa saja yang akan kita masukkan ke kuis kita. Karena di sini misalnya kita masukkan materi kita yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, materi saya yang akan saya berikan kepada siswa itu misalnya materi gravitasi. Nah, di sini saya tuliskan gravitasi. Nah, di sini kenapa saya menuliskan usaha, elastisitas. Nah, ini adalah contohnya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman, saya menggunakan materi gravitasi ya, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman memilih pelajaran fisika ya, teman-teman. Kemudian kita klik fisika, kemudian kita next. Nah, di sini teman-teman kita bisa memilih antara kita bisa memilih pilihan ganda ataupun esai dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman kita bisa di sini kita memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita masukkan, kemudian opsi pertanyaan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa memilih antara pilihan ganda, pemilihan, dan sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman kita bisa menambahkan opsi ya. Nah, kemudian di sini kita membuat soal misalnya 2 ditambah 1. Misalnya kita menggunakan di sini 2 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, opsinya itu teman-teman bagian A itu 1, kemudian bagian B 2, kemudian bagian ketiga atau C adalah 3, D adalah 4, dan E adalah 5. Kemudian setelah kita menuliskan opsinya, kemudian kita klik yang benar. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini kita sudah membuat soal seperti yang kita buatkan. Nah, kemudian jika kita ingin membuat
langsung membuat atau menambahkan, kita memilih new question. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan pertanyaan, kemudian di sini kita bisa memilih gambar. Misalnya kita ingin membuat soal yang mempunyai gambar. Nah, di sini kita bisa memilih gambar, kemudian kita save. Setelah itu, nah ini misalnya ya teman-teman, jika kita ingin menggunakan gambar. Nah, kemudian di sini setelah kita membuat soal-soal untuk siswa, di sini kita bisa menyimpan soal itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita bisa menentukan waktunya tergantung dari guru itu sendiri. Nah, kemudian di sini banyak pilihan. Nah, kemudian kita save soal yang telah kita buat untuk siswa. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bisa memberikan judul. Misalnya judul yang saya buat itu adalah materi mengenai gravitasi. Nah, kemudian teman-teman di sini ada pilihan bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita bisa memilih university, from university. Nah, kita klik university, kemudian di sini juga kita klik university. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian teman-teman di sini kita telah membuat beberapa pertanyaan. Kemudian di sini ada dua pilihan yang teman-teman, kita bisa memulai kuis langsung atau kita bisa mengerjakan di rumah. Kemudian saya pilih klasik. Nah, di sini teman-teman ada beberapa filter ya, teman-teman bisa memilih. Nah, di sini ada filter. Nah, di sini teman-teman ada filter, ada 3 filter. Nah, filter per tim ini, nah di sini ada filter per tim, filter klasik, dan juga filter ujian. Nah, filter per tim ini teman-teman mempunyai aturan-aturannya sendiri, di mana filter tim ini kita bisa memilih tim berapa yang guru mau. Kemudian di sini juga mempunyai peraturan-peraturan di mana pertanyaannya itu bisa diacak ya teman-teman, dan pilihan jawabannya juga bisa diacak. Nah, kemudian kita ke filter ujian. Nah, filter ujian ini kita tidak bisa login loh kalau kita tidak mempunyai akun. Nah, jadi sebelumnya jika ingin menggunakan ujian, kita harus login ke menggunakan akun kita sendiri. Nah, klasik ini tidak jauh berbeda ya teman-teman dengan filter tim ini. Yang membedakan hanya klasik ini hanya per individu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita bisa klik lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan jika kita ingin memulai sebuah kuis. Di sini ada join my quiz, kita bisa mengklik itu, dan kita juga bisa memasukkan kode. Kemudian kita bisa menggunakan link dan juga bisa menggunakan classroom. Kemudian teman-teman di sini kita bisa memilih tema yang kita inginkan. Nah, tema di sini kita bisa memilih tergantung dari keinginan kita sendiri. Nah, di sini saya memilih tema yang paling bawah. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat siswa yang telah bergabung dalam kuis itu sendiri. Kemudian di sini guru bisa memberikan link, kemudian kita bisa mengklik yang di atas join my quiz. Nah, kemudian kita klik join my quiz. Nah, kemudian teman-teman, nah di sini jika siswa ingin
memulai kuis tersebut, di sini sebelum siswa memulai, guru harus memulai terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada pilihannya, kita bisa menggunakan musik, menggunakan efek suara, dan sebagainya. Nah, kelebihannya ini teman-teman itu kita bisa menggunakan musik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang guru berikan. Kemudian, nah di sini teman-teman, siswa telah join di kuis itu sendiri. Kemudian di sini kita bisa juga pilih tema. Nah, di sini bisa menggunakan musik. Nah, contohnya begini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah tertampil bahwa ada satu orang yang bergabung dalam kuis itu sendiri. Kemudian kita sebagai guru bisa memulai kuis itu sendiri. Nah, ketika guru memulai kuis itu, maka siswa juga secara otomatis sudah login ke kuis itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga siswa sudah join, sudah login kembali. Kemudian di sini siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh guru. Nah, kemudian di sini kita sebagai guru bisa melihat skor yang didapatkan oleh siswa itu sendiri. Nah, di sini siswa telah benar 1 karena siswa telah menjawab 1. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat apakah ada kesalahan dalam kuis ini atau tidak. Nah, kemudian di sini kita bisa meninjau pertanyaan atau kita bisa main kembali. Kemudian kita bisa unduh hasil yang siswa dapatkan. Kemudian kita klik keluar. Nah, kemudian ini adalah tampilan awalnya ya teman-teman, karena tadi kita sudah keluar. Nah, kemudian kita cek hasil yang didapatkan oleh siswa itu sendiri. Nah, di sini teman-teman ada nama kuis yang kita jawab, kemudian ada jumlah peserta, kemudian kita di sini bisa melihat skor yang didapatkan oleh siswa. Nah, kemudian di sini kita bisa klik kuis. Nah, kemudian di sini saya telah membuat beberapa pertanyaan mengenai materi gravitasi. Kemudian di sini kita bisa di sini kita bisa mencari koleksi. Nah, di sini kita bisa simpan ataupun atur kembali kuis dan pelajaran. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama dan koleksi. Misalnya kita masukkan fisika. Kemudian ini kita bisa privat, tergantung dari gurunya apakah mau publik ataupun privat. Kemudian kita buat koleksi. Kemudian teman-teman di sini kita masuk ke profil. Nah, kita masuk ke profil, kemudian di sini adalah akun yang telah saya buat. Kemudian di sini ada soal yang telah saya buat mengenai gravitasi. Nah, kemudian teman-teman di sini kita bisa di sini teman-teman cara pembuatan akun ya teman-teman. Kemudian kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan, tergantung dari gurunya sendiri. Kemudian di sini pengaturan dari kuisis itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman di sini
Nah, kemudian teman-teman di sini kita bisa mencari materi yang ada dalam website itu sendiri. Nah, misalnya kita mencari materi elastisitas dalam fisika. Nah, kita ketik elastisitas itu, kemudian di sini tertampil berbagai macam materi elastisitas. Nah, di sini kita bisa memilih yang kita inginkan, kemudian kita bisa di sini memilih semua kelas. Nah, di sini juga kita bisa memilih mata pelajaran. Misalnya kita memilih mata pelajaran fisika ya teman-teman, karena ini adalah materi elastisitas. Nah, di sini teman-teman kita bisa memilih mata pelajaran fisika ya teman-teman, karena materi ini adalah materi elastisitas. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa menentukan jumlah pertanyaannya. Misalnya kita pilih jumlah pertanyaannya itu 31 sampai 50 nomor. Kemudian kita terapkan. Nah, kemudian di sini teman-teman sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang telah kita pilih dari pertanyaan 31 sampai 50 nomor. Nah, kemudian di sini kita bisa keluar ya teman-teman. Mungkin sampai di situ tutorial yang telah saya mungkin sampai di sini tutorial yang telah saya buat. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.